Hai, jumpa lagi guys. Ya, kali ini masih mau curhat dong. Sambil makan siang ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih banget udah mampir dan terus support channelku. Kali ini aku makan pakai rendang. Ini udah beberapa hari sih aku taruh kulkas. Emang rendangnya ini masih bentuk kaleo gitu guys, jadi masih agak-agak basah gitu, dan aku suka karena kuahnya ya enak, bumbunya itu enak. Ini pakai bumbu jadi. Terus kemarin aku masak apa namanya, bikin ayam sama tempe bacem. Di sini tuh bentuk tempenya tuh basah gitu loh guys, nggak yang tempe putih kering gitu. Nah, di bacem ternyata enak banget, beneran enak. Nah, oke, kali ini aku mau cerita tentang sebelumnya kan, di video sebelumnya tuh aku kan cerita nih kalau apa tuh namanya, aku lagi nyari tempat untuk praktek kerja gitu ya kan. Nah, karena berhubungan dengan disabilitas, jadi aku memerlukan kartu khusus, perlu di asesmen. Kita apply online di asesmen. Tapi sayangnya aku nggak bisa, ketunda dong. Karena apa? Karena aku nggak punya ID, kartu identitas sini gitu. Orang-orang sini pakai kartu identitasnya itu yaitu SIM. Aku kan nggak punya SIM. Jadi aku harus apply kartu identitas lainnya. Akhirnya oke lah, ya kan. Kalau kita bilang mah namanya itu adalah age of no, identification of age card kalau nggak salah. Jadi kayak KTP gitu ya kan. Nanti di situ ada alamat rumah kamu, ada usiamu berapa, nggak usia sih maksudnya, ya alamat rumah. Terus itu terkoneksi langsung ke departemen transportasi gitu loh. Nah, karena pengganti si SIM itu. Oke, akhirnya aku apply dong minggu lalu. Tahu nggak harganya berapa? Bentar ya, suap dulu. Ini rendangnya enak sih. Harganya guys, $77 atau sekitar hampir 800.000. Coba kalian. Di Indonesia sendiri masih gratis kan? Apply KTP. Di sini bayar guys, apa-apa bayar. Gak ada yang gratis. Toilet umum sih gratis guys. Kalau di Indonesia toilet umum malah bayar kan. Sini sih pantai gratis. Kalau di Indonesia pantai bayar kan, ada uang distribusi kan. Gitu. Ini bukan maksud mau ngebandingin ya, tapi ya begitu adanya guys. Aku ngomongin sesuai fakta dan sesuai pengalaman. Udah gitu, sekalian pas apply, udah dong apply, dan ternyata kirain langsung jadi nih. Nggak taunya nunggu 2-3 minggu katanya baru jadi. Maksudnya dalam jangka waktu tersebut gitu. Dia estimasinya adalah waktu terlama 2-3 minggu. Kalaupun kurang dari 2 minggu atau cuma dapat seminggu langsung jadi, itu bersyukur banget gitu ya kan, beruntung banget gitu guys. Tapi dia officernya itu, petugasnya ngasih taunya kayak gitu. Jadi biar kita tidak berharap lebih dan tidak di PHP gitu loh guys. Bacanya enak. Ini aku bikin tempenya yang nggak pakai asam jawa guys, tapi pakai apa, nambahin air kelapa gitu. Kan ada juga tuh yang pakai asam jawa ya resepnya. Kalau aku nggak. Oke, balik lagi ke cerita tersebut. Jadi sekarang aku masih nunggu nih kartu tersebut, kapan nyampe nya. Semoga sih, harapanku adalah seminggu. Tapi nggak tahu ya. Bentar, ada pesawat berisik. Oke, pesawatnya udah lewat. Jadi itu guys, sambil nunggu. Selain itu, tempat yang aku apply untuk jadi kan kita kayak apply kerja gitu loh guys,
minta, sama aja kayak orang PKL gitu, dia masukin surat lamaran gitu ke, atau enggak nelpon ke perusahaan tersebut, bersedia enggak kalau kita melakukan latihan kerja di sana gitu ya kan. Aku tanya tuh, ternyata ribet banget karena memang salah satu perusahaan besar sih di sini. Jadi ya stepnya banyak gitu ngikutin sistem. Well, oke. Selain itu guys, selain itu. Jadi sebenarnya udah dari bulan lalu tuh aku proses guys melamar pekerjaan di salah satu perusahaan retail terbesar di sini. Kalian cari sendiri aja kalau kepo ya kan. Perusahaan retail yang besar di Australia apa aja tuh, tebak-tebak buah manggis gitu ya kan. Oke. Jadi sistemnya adalah waktu itu aku dapet info dari teman. Dia ngeliat langsung di toko tersebut, itu di toko retail tersebut tuh ada lowongan pekerjaan ditempel di situ. Di sini sering banget kayak gitu guys. Misalkan lagi butuh waiters, lagi butuh pekerja ini, pekerja itu gitu, ditempel gitu di depan perusahaan mereka. Nah, temanku tuh kirim ke aku. Aku coba dong iseng-iseng. Tapi aku cobanya itu walk in. Jadi ngelamar langsung. Aku langsung ngomong, minta ketemu sama si manajernya. Aku sambil bawa lamaran kerja. Bayangkan guys, biasanya di Jakarta aku apply secara online. Di sini aku walk in gitu ya kan. Nah, ternyata aku lolos. Masya Allah, alhamdulillah sih. Ini lagi berangin ya, lagi berangin banget. Nah, aku lolos guys. Pada saat itu adalah aku bilang ke manajernya, dia sempat baca tuh, nanya terus available-nya, aku bisanya kapan. Aku jelasin kondisi aku belum ada pengalaman sama sekali di sini. Terus juga aku sebelumnya guru, terus udah gitu aku bilang juga saat ini aku lagi part time sebagai pelajar gitu, part time pelajar, karena memang kan jam belajarnya cuman seminggu 2 kali kan tatap mukanya, jadi itu termasuknya part time student gitulah kalau di sini ya. Nah, oh ya nggak apa-apa kok, jam berapa sampai jam berapa biasanya kalau, dan hari apa biasanya kalau lagi belajar, kata dia gitu. Ya aku jelasin, oh ya gampang, nanti bisa kok setelah pulang siang atau sorenya kamu kerja masuk shift sore gitu gitu guys. Jadi kalau di sini tuh memang shift-shiftan gitu loh guys jam kerjanya. Nah, kalau di Indonesia kan paling pabrik doang tuh yang pakai sistem tersebut. Resto juga sih kayaknya ya, resto sama retail kan kayak supermarket yang sekalian sering temuin tuh, yang selalu berdampingan. Nah, oke udah deh pokoknya. Ternyata aku ditelepon tuh sama si manajernya ingat sama nama aku, di mention. Terus akhirnya telepon suruh datang. Habis suruh datang, pas datang itu kayak perkenalan gitu, belum diterima ya. Perkenalan di situ waktu itu barengan aku tuh ada 6 orang gitu guys. 6 orang. Si manajernya menjelaskan kalau nanti tuh di sini tuh ada 26 pelamar untuk posisi ini gitu, karena ternyata mereka tuh pasang juga secara online di website mereka gitu loh. Nah, atau di website apa pencarian kerja gitu. Alah, sampai berlibet ya Allah. Oke. Nah, udah gitu 6 orang itu tuh termasuk aku guys. Oke deh, nanti ini lagi ya, dikabari lagi bagaimana kalau kalian sudah lolos atau tidak gitu kan. Udah tuh, seminggu kemudian aku ditelepon lagi guys. Kayaknya seminggu atau 2 minggu kemudian aku dikabarin lagi, kamu besok nggak ikut training, ini ya kamu diterima kerja, kata dia gitu. Kamu datang kapanpun kamu bisa datang ke tempat kerja tersebut gitu, untuk kayak scan, dia punya barcode khusus gitu buat siapapun yang tertarik untuk bekerja di sana, untuk mendapatkan iklan-iklan dari perusahaan tersebut gitu loh guys. Biasanya kalau kita subscribe kan ada tuh, kita di email terus, masuk ke email kita otomatis. Nah, oh iya deh, oke. Akhirnya besoknya abis ditelepon gitu, besoknya aku garcep dong, langsung datang ke sana, nanya ke bagian informasi. Tapi pada saat itu aku tuh miskomunikasi guys. Saking bahasa Inggrisnya tuh cepet banget si manajer kalau ngomong gitu ya kan, sampai kata udah dia ngomong apa gitu. Akhirnya aku datang
Jadi pada saat itu aku datang aja, terus aku bilang, aku disuruh datang. Aku bilang katanya mau interview. Aku bilangnya gitu guys, karena kan nggak tahu ya kalau ternyata cuma disuruh scan barcode itu, guys. Malu banget gak sih? Terus ternyata kata petugas yang jaga di informasinya itu, ih baik banget ibu-ibu. Dia ngobrol, terus sebentar ya aku kontak dulu manajernya, kata dia gitu kan. Pasti kontak, enggak, kamu nggak ada interview, kata dia begitu. Kamu hanya perlu scan barcode ini, kamu isi semua data kamu ke dalam pertanyaan ya, kata dia begitu. Kamu dapat kerja ini kok, kamu udah diterima, kata dia begitu. Kamu hanya perlu ini, kata dia, scan barcode ini dan lengkapi semua data-data kamu. Wow, aku kaget dong. Perasaan aku belum pernah di interview gitu, aku merasa begitu kan. Mungkin apakah pada saat aku bawa lamaran pertama kali itu udah salah satu termasuk interview, aku nggak tahu juga ya. Well, akhirnya ya udah aku ikutin tuh. Pas udah scan barcode, ternyata itu tuh kayak kita tuh tetap harus ngikutin sistem yang ada untuk mereka masukin profil kita di sistem mereka gitu. Karena aku kan apply kerjanya itu kan manual, nggak lewat online. Kalau online kan isi data full udah masuk langsung ke sistem mereka secara otomatis gitu ya kan. Kalau aku kan enggak gitu loh, belum ada gitu. Ya udah akhirnya udah tuh, tapi tetap udah selang seminggu si manajer telepon lagi. Manajernya rajin banget deh pokoknya konfirmasi ke aku guys. Tapi ya bagus sih, maksudnya alhamdulillah di notice banget gitu sama si manajernya. Mungkin ngeliat ya si muka melas ini yang butuh pekerjaan pada saat itu. Well, oke. Nah, akhirnya kamu udah dapat email belum, kata dia gitu. Belum, aku nggak dapat email apa-apa. Kamu yakin apa kamu udah isi datanya belum? Udah kok, aku udah jawab semua pertanyaannya, scan barcode yang di depan toko, aku gituin kan. Kok tadi aja nih, kok aneh banget, kata dia. Belum dapat emailnya. Aku nggak tahu. Akhirnya beberapa hari kemudian telepon aja. Pokoknya rajin banget itu manajer teleponin gue. Akhirnya pas ditelepon, kamu bisa nggak, untungnya ya setiap dipanggil tuh menyesuaikan jadwal aku juga gitu, kamu bisa nggak datang hari Kamis, kata dia waktu itu. Padahal kan dia tahu aku kan belajarnya di hari Kamis dan Jumat gitu ya. Jam berapa, kataku gitu kan. Kamu nggak bisa ya, kata dia gitu. Jam berapa, kataku kan nanya. Jam 3 bisa kok, kataku gitu. Bener, aku bisa, karena biasanya aku jam 1.30 udah pulang, sampai rumah tuh jam 2 gitu kalau hari Kamis ya. Akhirnya ya udah jam 3 besok datang ya, ikut training, kata dia gitu. Ikut training dong. Pas nyampe, ini agak panjang sih sebenarnya guys ya, tapi nanti mungkin minggu depan aku sambung gitu ya kan, takutnya kalian bosen dengernya. Nah udah gitu datang dong, aku hari Kamis itu pulang kursus, aku datang sana, udah barengan lagi tuh, ada beda lagi orangnya, bertujuh termasuk aku. Dan itu orangnya beda, nggak sama kayak orang yang sebelumnya barengan sama aku. Sepertinya ya mereka kita ini doang yang diterima. Emang sebelumnya si manajer bilang ada 26 pelamar dan cuman 7 yang akan diterima gitu loh. Ya udahlah kan gitu kan. Terus habis itu pas pertama masuk langsung ada petugas lainnya, yaitu dari Perserikatan Organisasi Pekerja guys gitu. Datang dijelasin, ini tuh khusus untuk retail pasti pakai organisasi ini gitu loh guys. Dijelasin yang mau bergabung silahkan tanpa paksaan ya. Ada formnya di situ langsung. Wow gitu, aku langsung ditodong. Wah kayak merasa langsung ditodong gitu, tau langsung ikut organisasi gitu aja kan, organisasi pekerja gitu ya kan. Akhirnya udahlah tanpa pikir panjang, karena aku merasa aku tuh di sini sebagai imigran, aku belum tahu aturannya bagaimana, aturan mainnya, terus aku belum tahu sistemnya secara hukum bagaimana, terus lingkungan kerja di sini tuh seperti apa, aku belum tahu, jujur belum tahu. Jadi pada saat itu pertimbanganku adalah ya udahlah nggak ada salahnya aku coba ikut gitu. Akhirnya aku isi data, udah beres, selesai. Petugas tersebut keluar, si manajernya masuk ngasih lembar lain, itu merupakan induction training gitu loh, induksi, pelatihan induksi gitu. Jadi kayak ngasih tahu info-info tentang perusahaan tersebut, berjalan sejak kapan, terus bisnisnya apa aja, terus kamu
kayak kontak-kontak emergency yang ada di situ apa aja, kamu harus bagaimana kalau kamu sakit lagi izin nggak bisa masuk, kamu harus melakukan apa, kayak gitulah guys ya, kayak perkenalan gitulah ya guys. Nah udah tuh, lalu kagetnya lagi yang barengan aku tuh yang lain udah dapat payroll number. Payroll number itu kayak nomor ID kamu, ID pekerja kamu, itu yang biasa kamu isi buat absen tiap harinya guys. Dari situ juga nanti ketahuan kamu masuknya berapa jam gitu ya kan, dan itu menentukan gaji kamu juga. Kalau kamu tanpa itu kamu nggak bisa kehitung gitu. Akhirnya aku belum dapet, yang lain udah dapet karena yang lain online, sedangkan aku manual. Kata manajernya gini dong, kamu belum dapet, kamu data kamu belum masuk ke sistem, kamu nggak ada beneran, kamu nggak dapet email apa-apa, nggak dapet email apa-apa kataku gitu kan. Nah setelah itu, selain itu juga yang lain tuh langsung dapet roster atau jadwal kerja, kalian akan mulai masuk kerja minggu depan, ini roster kalian. Aku nggak dapet guys, sedih banget. Tapi aku udah dapet name tag, yang lain juga kita udah sama-sama dapat name tag, aku juga udah dapat name tag gitu. Cuman itu aja gitu loh, karena dataku belum masuk ke sistem mereka gitu. Nyebelin gak sih? Nyebelin dong pasti. Oke lah, ya udah. Karena ini makanan aku udah habis nih guys, tapi ceritanya belum selesai. Kayaknya kita bersambung aja dulu sampai sini. Kita lanjutin minggu depan tentang data aku yang belum masuk di sistem mereka ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.